Teacher. Kembali lagi bersama dengan aku. Di sini aku masih membahas mengenai public speaking. Jelas, meskipun masih membahas public speaking, tapi temanya berbeda. Sekarang aku bakal menjelaskan mengenai fobia public speaking. Agar teman-teman tahu fobia public speaking itu apa, mari kita bahas. Jadi, fobia public speaking adalah rasa gugup, rasa takut, rasa nggak tenang, dan juga nggak fokus ketika mau melakukan public speaking ataupun sedang melakukan public speaking. Nah, ini bisa termasuk ke dalam bentuk kecemasan sosial karena ia mengandung rasa nggak tenang, rasa takut ketika sedang melakukan public speaking ataupun hendak melakukan public speaking. Nah, teman-teman, agar teman-teman tahu apa sih penyebab dari fobia public speaking atau fobia speaking ini. Nah, biasanya penyebab dari fobia speaking ini itu dikategorikan menjadi dua. Ada dari faktor internal atau dari diri kita sendiri, ataupun dari faktor eksternal, itu dari luar diri kita. Nah, biasanya faktor internal ini itu kan dari dalam diri. Biasanya kayak kurangnya percaya diri, minimnya latihan, lalu minimnya persiapan juga. Nah, teman-teman harus memperhatikan faktor internal tersebut agar teman-teman enggak terjadi atau enggak merasakan fobia speaking. Teman-teman juga harus bisa memperhatikan kepercayaan diri kita. Kita harus percaya ketika kita mau melakukan public speaking, ketika kita mau berbicara di depan banyak orang. Kepercayaan diri kita ini harus dikuatkan dulu agar kita ini percaya diri. Agar ketika kita hendak menyampaikan pesan kita tersampaikan dengan jelas kepada para audiens. Nah, selanjutnya itu ada faktor eksternal. Eksternal ini faktor yang timbul dari luar diri kita. Biasanya itu timbul dari para audiens, juga dari pengalaman masa lalu. Biasanya sebetulnya penyebab tadi itu kita sudah bisa membedakan antara faktor internal dan juga faktor eksternal. Ketika kita mau menghilangkan fobia tersebut, nggak bisa tuh kita menghilangkan cuma satu faktor aja. Contoh dari faktor internal aja nggak bisa, harus dua-duanya karena ini berkesinambungan antara faktor internal dan juga faktor eksternal ini. Teman-teman, harap teman-teman tahu bahwa fobia ini juga ada dampaknya. Nah, dampaknya itu ada dampak psikologis, ada dampak sosial, ada dampak akademik, dan juga ada dampak fisiologis. Kita bahas satu-satu ya. Dampak psikologis biasanya dia mengalami overthinking. Dampak akademik biasanya orang yang seperti ini dia nggak mau ada kontribusi ataupun partisipasi ketika sedang diskusi di dalam kelas. Selanjutnya ada dampak sosial. Nah, dampak sosial ini orang yang mengalami fobia speaking biasanya dia menghindari interaksi sosial. Dia nggak mau berinteraksi ataupun berdekatan dengan lingkungan sosial. Biasanya orang yang seperti ini lebih menyendiri. Selanjutnya itu ada dampak fisiologis. Dampak fisiologis ini teman-teman harus tahu. Dampak fisiologis biasanya ada tanda-tandanya. Contoh kayak ya keringat dingin, lalu tubuh bergetar, entah tubuh di sebelah mana tapi ya tubuhnya bergetar gitu. Ketika sedang melakukan public speaking ataupun mau melakukan public speaking itu terlihat jelas dampak fisiologisnya. Nah, solusi dari fobia ini yaitu bisa dengan memperhatikan penampilan. Kita berusaha untuk berpenampilan yang tidak memperlihatkan
tidak fokus, tidak tenang gitu. Jadi ya udah, tenang aja dulu, fokus. Kita juga harus menguasai materi ataupun tema. Kita juga harus belajar untuk fokus terhadap tema ataupun materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, kita harus sering-sering latihan berbicara. Karena dari sering latihan berbicara tersebut, itu sudah menghilangkan sedikit demi sedikit ketegangan dalam tubuh kita. Itu dia solusi untuk fobia speaking. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya aku dan umumnya kalian. Semoga apa yang sudah aku sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman terapin ya ketika teman-teman terjadi fobia speaking. Bye, see you.